Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu kode etik? Jadi, kode etik itu terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode sendiri adalah sebuah tanda yang telah disetujui oleh sekelompok orang dengan maksud tertentu. Sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti adab, watak, atau cara hidup. Etik sendiri memiliki arti sebagai pedoman norma dalam menjaga landasan perilaku dari suatu kelompok tertentu. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa kode etik akuntansi adalah pedoman yang digunakan untuk menjaga dan melandasi segala perilaku profesi akuntan dalam hubungannya menjalankan tugas. Selanjutnya ada beberapa fakta IAPI nih teman-teman. Yang pertama, IAPI didirikan pada tanggal 24 Mei tahun 2007. Yang kedua, IAPI adalah organisasi akuntan publik di Indonesia, di mana IAPI ini sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui rapat umum anggota luar biasa IAI, Kompartemen Akuntan Publik. Selanjutnya, struktur kode etik. Ada beberapa struktur kode etik nih teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepatuhan terhadap kode etik, yaitu mencakup prinsip dasar dan kerangka kerja konseptual yang berlaku untuk seluruh akuntan atau profesional akuntan. Yang kedua, akuntan yang bekerja di bisnis, yaitu berlaku bagi akuntan yang bekerja di bisnis ketika melaksanakan kegiatan atau tugas profesionalnya. Yang ketiga, akuntan yang berpraktik melayani publik, yaitu berlaku untuk akuntan yang berpraktik untuk melayani publik ketika melaksanakan kegiatan atau tugas profesionalnya. Struktur kode etik. A. Independen dalam perikatan audit dan perikatan review. Berlaku melaksanakan perikatan audit atau review. B. Independen dalam perikatan asuransi selain perikatan audit atau review. Berlaku ketika melaksanakan perikatan asuransi selain perikatan audit atau review. Bagian pertama, kepatuhan terhadap kode etik. Seksi 100 kepatuhan terhadap kode etik berisi pernyataan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab dalam melindungi kepentingan publik. Seksi 110 prinsip dasar etika berisi integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan perilaku profesional. Seksi 120 kerangka kerja konseptual. Kerangka ini menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk A. mengidentifikasi ancaman, B. mengevaluasi ancaman, C. mengatasi ancaman. Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, akuntan harus A. menerapkan pertimbangan profesional, B. tetap waspada terhadap informasi baru, C. menggunakan penguji pihak ketiga yang rasional. Bagian 2, anggota yang bekerja di bisnis. Seksi 200 penerapan kerangka kerja konseptual yang bekerja di bisnis. Menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi untuk akuntan yang bekerja di bisnis ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120. Seksi 210, benturan kepentingan. Contoh keadaan yang bisa memungkinkan munculnya benturan. 1. Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan akuntan untuk membantu pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja. Seksi 220, penyusunan dan penyajian informasi. Adapun kriteria dalam menyusun informasi yaitu pertama, sesuai dengan basis pelaporan keuangan. Yang kedua, tidak menggunakan cara untuk menyesatkan. Ketiga, menerapkan pertimbangan profesional. Yang keempat, tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Seksi 230, bertindak dengan keahlian yang memadai. Seksi 240, kepentingan yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi kepentingan keuangan termasuk yang muncul dari peraturan kompensasi
terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Seksi 250 bujukan termasuk hadiah dan keramatamahan. Seksi 260 respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja. Seksi 270 tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang pertama, tekanan dari anggota keluarga. Yang kedua, tekanan dari atasan dan kolega. Yang ketiga, tekanan dari atasan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai. Yang keempat, tekanan dari kolega yang terkait dengan bujukan tekanan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk tujuan penghindaran pajak.